Part 41 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Oh iya dah, sekali lagi makasih ya udah ajak gua jalan-jalan seharian ini. Jujur gua bahagia banget hari ini. Pokoknya senang lah, apalagi juga ada Iki sama Hen kan tadi. Mereka lucu banget tuh. Iya Fiona, aman aja. Next gua ajak lagi deh. Tapi ya berdua aja. Beh, berdua banget nih. Tapi boleh-boleh aja sih. Tiba-tiba saat gua ngobrol sama Fiona, HP gua malah berdering. No, HP lu bunyi dah, angkat dulu, siapa tau penting. Gua nggak tahu tuh siapa yang nelpon. Dan ternyata yang nelpon adalah Alana. Fiona ngeliat Alana lagi dah yang nelpon. Iya Vio, ya udah dah angkat aja dulu. Gua masuk duluan ya. Lu hati-hati pulangnya. Gua nggak tahu kenapa ngerasa bersalah aja lihat Fiona kayak gitu. Dia tiba-tiba cuek kalau udah ngebahas Alana. Gua yang di dalam mobil langsung angkat teleponnya Alana. Halo, iya halo dah. Gimana? Kamu sibuk nggak malam ini? Ayo ketemuan dak, sebentar aja kok. Atau kamu mau ke rumahku aja kata Alana. Dak, halo dak. Gua bener-bener bingung harus ngapain saat itu. Di sisi lain gue udah malas banget berurusan sama Alana karena sekarang dia udah miliknya Andre. Jadi dengan terpaksa gue bilang, ya udah nak ketemuan di luar aja ya. Mumpung gue masih di luar ini. Tapi jujur gue nggak bisa lama nak karena gue capek banget. Hari ini gue seharian di luar soalnya. Apalagi ini udah jam 9 malam. Iya dah bentar aja kok. Kita ketemuan di danau tempat biasa aja ya. Oh di situ. Oke nak. Gue OTW sekarang apa gimana nih? Iya sekarang aja dah. Ini gue juga mau OTW kok. Jadi gue langsung aja lah berangkat ke danau tempat biasa gue sama Alana dulu. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 42. Part 42 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Jadi malam ini, jam ini, menit ini, detik ini, gua bakalan ketemuan sama Alana. Jujur udah lama gua nggak ngobrol bareng Alana karena beberapa hari ini Alana terus-terusan ngehindarin gua. Gua OTW sekarang atau gimana nih nak? Iya sekarang aja dah. Ini gua OTW juga kok. Karena Alana juga mau OTW, gua langsung lah berangkat ke danau tempat biasa gua sama Alana dulu. Buat kalian yang nggak tahu, ini adalah danau yang dimana kalau gua sendirian atau sedih bakalan kesini. Alana juga biasanya kalau sedih pasti ke situ karena danau itu tempat gua sama Alana dulu kalau lagi ada masalah. Tapi malam ini akhirnya tempat itu kembali gua datangin dengan orang yang selama ini gua kagumin. Dan gak lama akhirnya gua sampai juga tuh di danau. Ternyata gua duluan yang sampai daripada Alana. Padahal dekatan rumah dia dah. Emang kebiasaan banget dah itu orang. Jadi gua tungguin aja tuh dia. Tapi beberapa menit udah lewat masih aja Alana belum datang. Dalam hati gua mungkin 5 menit lagi sampai ini orang. Tapi sampai lewat 5 menit pun masih juga nggak datang-datang. Udah 30 menitan gua nungguin di danau itu masih juga belum datang. Dan akhirnya gue memutuskan untuk nelpon Alana. Gue teleponin lah dia itu, tapi nggak diangkat-angkatnya. Kemana ini Alana? Gue yang nungguin dia malah khawatir. Kenapa tiba-tiba ngilang gini dah? Dan tiba-tiba hari mulai hujan. Aduh hujan lagi. Untung aja di danau itu ada kayak pos kecil yang bisa gue teduhin. Tapi pikiran gue tertuju sama Alana. Kemana sebenarnya dia? Gue takut Alana kenapa-napa. Tapi tiba-tiba HP gue berdering. Gue langsung cepat buka HP karena mungkin bisa aja itu adalah Alana. Dan ternyata salah, itu bukan Alana, tapi yang nelpon gue adalah Fiona. Gue sengaja nggak angkat karena yang ditahu Fiona pasti gue udah di rumah. Kalau misal gue angkat, pasti Fiona ngira gue masih di luar dan nggak tahu kemana. Sampai waktu sejam udah berlalu, Alana masih aja belum datang di danau itu. Dan hujan pun masih belum reda. Gue memutuskan untuk menerobos hujan dan mencari Alana. Gue tahu jalanan yang bakalan dilalui Alana dari rumah ke danau itu. Jadi gue mencari Alana sepanjang jalan. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 43. Part 43 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Berjam-jam gue di danau nungguin Alana, tapi masih aja Alana belum datang-datang. Gue udah telepon dia tapi juga nggak diangkat juga. Ini juga hujannya masih belum reda. Jadi gue memutuskan untuk menerobos hujan dan mencari Alana. Karena gue betul-betul khawatir banget sama Alana. Takut dia kenapa-napa kan. Lagian gue juga tahu jalanan yang bakalan dilalui Alana kalau ke danau ini tuh di mana aja. Dengan cepat gue mencari Alana. Di sepanjang jalan terus-terusan mata gue tertuju untuk mencari Alana. Tapi sama sekali nggak ada juga hasilnya. Sampai nggak kerasa di mana gue udah di tengah kota dan gue melihat ada motor Alana di sebuah kafe gitu. Gue stop dan melihat dari luar dan benar aja itu adalah Alana. Dia nggak sendirian di situ. Yap betul, Alana lagi sama Andre. Gue betul-betul kecewa sama Alana. Berapa kali gue sudah dikecewakan sama dia. Kali ini bener-bener nggak bisa gue maafin lagi. Apa dia lupa sama janjinya untuk nemuin gue di danau? Sedangkan dia tahu kalau sekarang itu hujan deras. Dia nggak mikirin gue kah? Padahal
Padahal Alana sendiri yang ngajaki ketemuan, tapi dia juga yang ingkarin janji pertemuan itu. Kalau kalian ngira gue bakal masuk ke kafe itu, enggak, gue sama sekali nggak masuk. Gue langsung pulang begitu aja, pulang dengan keadaan yang kacau dan kecewa. Lagi-lagi di jalan pikiran gue penuh dengan Alana. Kenapa Alana bisa setega itu? Apa dia sengaja ngelakuin itu? Di sisi lain hati gue masih bisa untuk berpikir positif, tapi di sisi lain juga pikiran gue penuh dengan kekecewaan. Karena coba kalian bayangin, ketika ada seseorang yang ngajak kalian untuk ketemuan dan orang itu sendiri yang nggak datang, gimana perasaan kalian? Dan orang ini adalah orang yang kalian kagumi selama ini. Apa kalian kecewa? Gue yakin pasti kalian kecewa. Tapi mau gimana lagi? Gue udah nggak bisa berkata-kata lagi. Butuh penjelasan dari dia juga. Buat apa? Biarlah nantinya Alana sendiri yang ngejelasin kalau dia sadar apa kesalahannya. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 44. Part 44 season 4 dari cerita Alana dan Ardao. Kali ini gue betul-betul gak bisa lagi maafin Alana. Maksud gue kenapa bisa gitu loh. Dia ingkarin janjinya untuk ketemuan di danau sama gue. Ya mau gimana lagi, makin dipikirin juga makin pusing. Jadi gue langsung pulang aja ke rumah dengan keadaan kecewa. Sampainya di rumah gue langsung tidur karena capek banget seharian di luar. Akhirnya besok pun tiba, gue langsung bangun tuh. Yang pertama kali gue buka ya HP, berharap Alana minta maaf atau ngasih penjelasan ke gue. Tapi sama sekali gak ada notif dari dia. Gue makin bingung sama sikapnya Alana, kadang baik, kadang juga kayak nggak bisa gitu loh dijelaskan. Tiba-tiba Fiona ngechat gua, "Da, di mana?" Waduh, ini ada apa lagi nih? Ada aja soalnya gebakan si Fiona ini. Gua tahu hari ini kita libur, iya karena hari ini hari Minggu. Tapi gua capek banget, pengen istirahat gitu loh. Tapi gue yakin capeknya bakalan hilang kalau jalan sama Fiona. Jadi gue balas tuh chatnya Fiona. "Iya Fiona, di rumah gue baru bangun ini." Kacau, udah jam berapa ini Arda? Coba lu lihat jam. Gue langsung tuh lihat jam. Buset, udah jam 3 sore cuy. Gue kira jam 7 pagi kan. Fiona langsung ketawa saat itu. "Da, oh Ida." "Iya Fiona, apa? Yuk keluar, lu gak pengen keluar kah?" "Ya pengen sih, tapi sama siapa?" "Astaga Arda, ini gue ngajak lu jalan coy. Lu anggap gue apa anda?" "Iya gue anggap lu calon gue." "Calon apa Da?" "Calon masa depan gue nanti." Fiona langsung matiin teleponnya. Gua tahu pasti dia sekarang lagi salting, terus teriak-teriak, habis itu pukul-pukul bantal dah. Nggak pakai lama gua langsung telepon dia lagi. Ayolah, lama banget diangkatnya. Nah, diangkat juga. "Halo Fiona, kenapa mati teleponnya?" Nggak apa-apa dah, bilang aja salting gitu, gengsi banget dah." "Apaan sih dah? Ayo buruan jalan kita, mau nggak?" Iya sabar, gua siap-siap dulu." "Emang lu udah siap-siap?" "Ya beluman lah." "Nah, lu aja belum siap-siap, gua yakin lu kalau siap-siap tembus seharian bukan berjam-jam lagi." Berlebihan lu dah. "Ya udah, ntar gua kabarin kalau udah siap." "Iya Fiona, jangan cantik-cantik ya." "Emang gua nggak cantik dah?" "Ya cantik, makanya jangan tambah cantik-cantik maksud gua." "Emangnya kenapa kalau gua tambah cantik?" Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 45. Part 45 season 4 dari cerita Alana dan Ardao. Jangan cantik-cantik ya Fiona, biasa aja dandannya. Ntar gua malah makin tambah. "Hayo, tambah apa?" kata Fiona. Enggak. Ya udah, siap-siap dah lu sana. Kalau udah selesai kabarin gua ya. Jadi setelah gua teleponan sama Fiona, gua langsung siap-siap lah tuh. Biasa, harus ganteng maksimal kan. Di sela-sela gua siap-siap, ada yang ngechat gua. Awalnya nggak gua hiraukan, karena itu kalau nggak Iki, ya pasti Mahen. Tapi tiba-tiba ada yang nelpon gua, dan ternyata itu adalah Alana. Dengan cepat dan refleks gua langsung angkat. "Halo, iya halo Da. Da, maaf banget ya soal semalam." "Oh alah, iya nah, aman aja kok. Lu nungguin gua lama ya Da tadi malam?" "Ah enggak kok, sebentar aja." Dalam hati gua, sebentar apanya? Lama banget gua nungguin lu. Dari munculnya hujan sampai selesai hujan gua baru di rumah nunggu kabar Alana. "Oh alah, bagus lah kalau gitu." Da, kalau hari ini bisa nggak kita ketemuan? Janji kok gua bakalan tepatin. Soalnya tadi malam gua ada urusan mendadak Da. Terus gue juga nggak buka HP, jadinya lupa ngabarin lu." "Oh alah, iya nah nggak apa-apa." Gimana ya kalau hari ini? Gue masih bingung sih." "Bingung kenapa Da? Lu sibuk ya hari ini?" Dalam hati gue, ya kan gue mau jalan sama Fiona. Tapi di sisi lain gue pengen banget ketemu sama Alana, karena gue mau dengerin apa yang mau disampaikan sama Alana. Boleh deh nak, sekarang bisa nggak?" "Bisa kok Da, tapi lu bisa ke rumah gue dulu nggak?" "Hah? Ngapain nak?" "Jemputin gue Da, soalnya gue malas banget bawa motor." "Oh alah, oke nak, ntar gue kesana 10 menit lagi ya." "Oke, ditunggu ya Da." Akhirnya gue siap-siap dan langsung berangkat ke tempatnya Alana. Di sisi lain, Fiona udah siap dan menelpon gue. Gue sadar kalau HP gue berdering dari tadi, tapi sama sekali nggak gue
gue hiraukan karena lagi fokus di jalan ya kan. Fiona terus-terusan ngechatin dan nelponin gue. Fiona bilang, "Da, kalau nggak bisa jemput kita ketemuan aja ya." Gimana, Da? Gue lihat notifnya Fiona tapi nggak gue baca. Dan nggak lama gue sampai juga di rumahnya Alana. Terus gue chat lah dia, "Alana, gue udah di depan rumah lu nih, cepetan keluar. Kalau rame dan kalian follow, lanjut part 46." Part 46 season 4 dari cerita Alana dan Ardau. Setelah dari perjalanan yang lumayan lama, akhirnya gue sampai juga di depan rumahnya Alana. Kali ini gue gak main asal langsung masuk ke rumahnya aja. Biasanya ya gue masuk-masuk aja, tapi kali ini udah berbeda. Jadi gue chat Alana lah, "Nah, gue udah di depan." Di saat gue ngechat Alana, gue lihat chat dari Fiona yang udah lumayan banyak. Tapi gue memilih untuk gak balas pesan dari Fiona. Dan tiba-tiba Alana keluar dari rumahnya. Gue cuma bisa diam dan melongo ketika Alana keluar. Hati gue berdetak kencang saat itu. Udah lama gue gak ngalamin suasana kayak gini. Apalagi melihat Alana yang kayak gini. Jujur, Alana tetap cantik seperti biasanya. "Da, oi Da, kok lu ngelamun dah?" "Oh iya nah, sorry, lagi banyak pikiran aja." "Walah, hari gini kok banyak pikiran. Enjoy aja kali, Da. Hidup mah tinggal hidup. Makan tidur aja." Sembarangan bet ngomong lu nak. Lu mah enak cewek, lah gua cowok harus berjuang. Mana ada cinta modal omongan doang. Waduh, udah cinta-cintaan aja nih. "Ya udah, ayo dah kita keluar." "Iya, ayo nak. Emang ini kita mau kemana?" "Udah, jalan aja dulu. Ntar kalau ada kafe gitu kita di situ aja." Oke nah kalau gitu." Di dalam perjalanan gua sama Alana cuma diam-diaman aja, nggak ada yang mulai pembicaraan. Tapi tiba-tiba HP gua berdering, menunjukkan Fiona yang nelponin gua. Alana ngelihat kalau nelpon gua itu adalah Fiona. Da, angkat aja dulu, siapa tahu penting." "Santai aja sama gua mah." "Ah, nggak apa-apa nah, palingan nggak penting juga." Sedangkan di sisi lain Fiona panik, kemana Arda sebenarnya? Sampai-sampai Fiona nanyain Iki dan Main, tapi kata Iki dan Main sama sekali nggak tahu. Fiona terus chat Arda, "Da, lu nggak apa-apa kan? Lu kemana dah? Kok tiba-tiba ngilang gitu? Ini gua udah siap loh udah dari tadi." Tapi sama sekali nggak ada balasan dari Arda. Sedangkan gua malah asik sama Alana. Akhirnya Alana bilang, "Da, di situ aja kayaknya asik deh tempatnya." Oke nak. Gua sama Alana memilih di salah satu kafe yang lumayan jauh dari rumahnya Alana. Kafenya bagus sih. Setelah kita pesan minuman dan makanan, akhirnya gua nanya Alana, "Nah, emang lu mau ngomong apaan sih? Kayaknya serius banget." Gini Da, kalau rame dan kalian follow, lanjut part 47."